Shalom, Horas, Amang dan Inang. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Kesaksian Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 13 berkata demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Ai molo mar guru tu daging hamu mar parangi mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parulawan ni pamatang mar hiti-hiti tondii mengulu mahamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang menjadi pesan penting dari kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menurut nas harian kita ini menegaskan bahwa hiduplah menurut roh. Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Roh Allah yang menguasai segala pikiran dan apapun yang kita kerjakan serta kita rencanakan ke depan. Sebab di dalam roh Tuhan kita dimampukan berjalan di jalan kebenaran. Dan kita dimampukan untuk menghindari segala keterpurukan dosa. Yaitu berbagai kelaliman, berbagai kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan firman-Nya. Hidup oleh roh tentu merujuk kepada hidup yang bersesuaian dengan ketetapan atau perintah Tuhan. Saatnya tiba bagi segenap kita. Memang kalau dipertanyakan mana yang lebih gampang, apakah hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Apakah hidup menurut selera duniawi atau sebaliknya menurut firman Tuhan? Tentu kita akan menjawab lebih gampang hidup menurut selera duniawi. Karena akar dosa semuanya menimbulkan berbagai hal-hal yang jahat yang bisa berkembang terus sesuai dengan situasional yang kita alami sampai sejauh ini. Tapi firman Tuhan ini mengarahkan mata hati iman kita berfokus kepada kebenarannya bahwa hidup di dalam roh mematikan segala keinginan daging, hawa nafsu, segala keinginan dan bahkan niat buruk yang belum terlaksana dengan aksi bisa dihempang. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, ketika Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, kita bisa merasakan hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam hal yang bersifat membuahkan kebaikan atas sesama. Pertanyaannya, maukah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau kita mau dipimpin oleh keinginan daging? Tuhan berharap dan menjadi kenyataan dalam realita kehidupan, kesaksian, pelayanan dan persekutuan kita. Mari kita hidup dipimpin oleh roh dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati segenap kita. Maka harus mengingat bahwa kita ikut protokol kesehatan pemerintah dengan selalu rajin mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan juga kita rajin untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ditambah juga dengan cara instan pakai hand sanitizer. Dan yang terpenting juga kita tidak boleh lengah dengan angka corona yang terus meningkat. Kita harus tetap menghindari kerumunan, tetap jaga jarak. Dan kita bermohon kiranya Tuhan Yesus pulihkan keadaan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menyapa kami, meneguhkan iman kami, agar kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu, kebenaran-Mu, karena hidup kami adalah bersesuaian dengan perintah-Mu. Jadikanlah diri kami ini, mulut kami, perkataan kami, tindak laku kami bersesuaian dengan pimpinan Roh-Mu, sehingga semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.